Ini adalah profil lulusan yang siap menjadi pemimpin pembelajaran, ya. Jadi apa? Jadi seperti ini, Bapak Ibu nanti diharapkan apa? Mampu merancang, menerapkan dan mengevaluasi pembelajaran, ya, yang sesuai dengan kebutuhan murid, ya. Kemudian terus mengembangkan kompetensi secara mandiri, jadi tidak stagnan. Bapak Ibu akan selalu berpikir untuk gua harus mencari lagi, mencari, menambah wawasan, menambah kompetensi, meningkatkan kompetensi. Nah, secara mandiri tidak mau bergantung. Jadi istilahnya tunggu dari dinas lah nanti yang mau mengirim saya. Enggak, dengan berpredikat sebagai guru penggerak, paradigma lama yang Bapak Ibu telah selama ini miliki, akibat pelatihan yang Bapak Ibu dapatkan itu akan menjadi berubah, ya, mengubah konsep paradigma lama sehingga Bapak Ibu akan berpikir untuk maju bergerak mandiri tanpa harus bergantung, sehingga peningkatan diri atau pengembangan diri dapat berjalan seperti itu, ya. Kemudian juga mampu bergotong royong, jadi tidak hanya berpikir selfish, ya, egois, tapi melibatkan stakeholder lainnya, ya, orang tua, komite, rekan sejawat, dan lain sebagainya. Kemudian menumbuh kembangkan ekosistem pembelajar melalui olah rasa, karsa, raga, pikir bersama. Inilah profil nanti, ya, kalau memang Bapak Ibu telah menyelesaikan program pendidikan guru penggerak tersebut. Oke, tertarik pastinya ya? Jangan sampai tidak tertarik Bapak Ibu, ya. Nah, tadi kesimpulannya dari apa yang tadi saya sudah jelaskan, sehingga muncul pertanyaan, ngapain sih? Kenapa sih gue mesti ikut guru penggerak ini, pendidikan guru penggerak? Nah, itu satu persatu. Awal adalah ini Bapak Ibu, agen transformasi. Itu dulu mindsetnya, ya. Jangan yang lain-lain dulu, ya. Kalau udah yang lain-lain, aduh, keuntungannya apa? Nah, itu akan agak berjalannya agak keluar jalur. Jadi agen transformasi dulu, ya, bahwa keinginan untuk mentransformasikan pendidikan di lingkungan ekosistem, ya, didorong menjadi pemimpin pendidikan sehingga bisa mempengaruhi atau bisa mengajak, ya, menjadi agen transformasi. Kemudian yang kedua, wadah pengembangan kompetensi diri, mengembangkan kompetensi diri, ya, berkeinginan terus untuk berkembang. Lalu kemudian apa nih? Nantinya karena memang berkeinginan untuk berkembang tersebut menimbulkan rasa keingintahuan sehingga membentuk suatu komunitas belajar guru penggerak sehingga saling berbagi, menambah dan akhirnya akan meningkatlah mutu pendidikan seperti itu. Itu berdampak saling berketerkaitan Bapak Ibu. Nah, lanjutnya apa? Memiliki sertifikat pendidikan guru penggerak, sertifikat guru penggerak, ya. Nah, inilah output akhir yang nantinya setelah ini akan banyak hal-hal, ya, yang dapat benefit-benefit yang pastinya akan menguntungkan bagi Bapak Ibu pada program-program kegiatan pemerintah, ya. Jadi kekhawatiran, aduh saya nanti nggak dapat apa-apa nih, wah ini capeknya doang nih, enggak, ya. Jadi berpikirlah dulu secara nasional bahwa untuk menciptakan mutu atau meningkatkan mutu pendidikan, nanti yang lainnya akan segera mengikuti. Artinya bahwa nih guru penggerak itu adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif, ya, aktif proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya, ya, tidak hanya Bapak Ibu sendiri tapi pendidik lainnya, untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid, serta menjadi teladan. Jadi Bapak Ibu adalah role model dan agen transformasi untuk mewujudkan profil Pancasila. Nah, nanti rangkaian programnya itu ada berapa lama? Ada 6 bulan Bapak Ibu, ya. Kalau angkatan 1, 2, 3, kalau nggak salah itu 10 bulan, tapi sekarang 6 bulan. Ya. Tapi JP-nya, jam pelajarannya itu makin banyak Bapak Ibu. Ada 310 jam. 310 JP. Ya, oke, clear ya untuk itu ya. Nah, selanjutnya kita lihat. Nah,
khusus untuk angkatan 7 nih Bapak Ibu, ada beberapa informasi yang perlu kita sampaikan, bahwa ini kuotanya itu kami akan menjaring sebanyak 20.000 calon guru penggerak ya, atau guru penggerak. Nah, jadi dari 446 kabupaten kota, semakin luas lagi sasarannya. Dan tadi seperti disebutkan Pak Direktur, bahwa dari angkatan 7 ini dimungkinkan ada angkatan 1 sampai 6 yang sudah pernah menjadi daerah sasaran. Ya, 1 atau maksimal 3 kali. Ya, saya nggak tahu, mungkin ada daerah dari provinsi ya, kabupaten kota yang ada tadi disebutkan sudah pernah, saya yakin maksimal 3 kali. Kemudian, nah ini ada PGP angkatan 7. Nah, CGP atau PP sebagian ada yang telah dinyatakan lulus, tapi nanti pelaksanaan di angkatan 7. Ya. Nah, ini yang penting nih bagi Bapak Ibu. Calon peserta yang sedang mengikuti seleksi CPP tahu ya, pengajar praktik, PGP angkatan 5 dan PGP angkatan 6 mohon untuk melanjutkan seleksi tersebut tidak mengikuti seleksi angkatan 7. Jadi tetap stay di angkatan 5 6 aja seleksinya ya, nggak usah ikut-ikut lagi di angkatan 7. Itu ya. Baik. Itu tadi sekedar catatan atau sebagai pengingat. Nah, ini selanjutnya strategi utama guru penggerak itu nanti di sistem seleksinya Bapak Ibu. Kita memiliki sistem seleksi, ada tahap 1 dan tahap 2 ya. Tahap satunya apa? Ya nanti Bapak Ibu harus menginput ya dokumen-dokumen pendukung kayak KTP, terus kemudian surat rekomendasi dan lain sebagainya. Nanti akan dijelaskan oleh Bu Indah ya terkait dengan teknis ya. Nah, kemudian ada hal yang memang nggak kalah pentingnya lagi selain dokumen-dokumen tadi, itu adalah esai Bapak Ibu ya. Dan kesulitan yang selama ini datang atau dihadapi adalah terkait dengan menuliskan esai. Ya, memang kita akui Bapak Ibu bahwa pada saat menuliskan esai, Bapak Ibu harus berkaca dari pengalaman-pengalaman Bapak Ibu yang praktik-praktik baik yang pernah dilakukan. Jadi ide-ide atau inovasi-inovasi apa saja yang Bapak Ibu miliki ya, tuangkan dalam tulisan. Nah, makanya agak kesulitan bagi mereka yang mungkin belum memiliki atau belum memiliki lah istilahnya praktik baik, tapi tidak menutup kemungkinan kalau walaupun belum mengimplementasikan, cuman di mindset Bapak Ibu itu inovasi-inovasi tersebut bisa ada banyak sekali, Bapak Ibu bisa tuangkan juga. Jadi tidak membatasi Bapak Ibu, silahkanlah berkreasi, tuliskan program-program apapun yang menjadi praktik baik yang menurut Bapak Ibu dalam sebuah esai tersebut dalam bentuk tulisan, ya nanti itu akan dinilai. Dan jangan lupa, nanti di tahap keduanya apabila Bapak Ibu dipanggil untuk mengikuti tahap kedua yaitu wawancara dan praktik mengajar, di wawancara itu Bapak Ibu akan diminta pertanggungjawaban terkait dengan esai yang Bapak isi. Dia akan ditanyain, apakah seperti ini? Nah, Bapak Ibu harus bisa mempertanggungjawabkan gitu. Jadi kadang-kadang ngarang esai boleh, tapi harus bisa mendiskusikan atau menginformasikan kembali program-program tersebut kepada para pewawancara atau asesor. Ya, itu mungkin terkait sistem seleksi. Jadi kami membutuhkan guru-guru yang berkualitas, tidak hanya kuantitas ya, tapi kualitas juga kami butuhkan. Kemudian nanti kurikulumnya itu kami sudah setting sedemikian rupa yang intinya bahwa kami percaya bahwa kurikulum ini akan membangkitkan ya semangat atau yaitu tadi mengubah paradigma Bapak Ibu untuk menjadi agen transformasi. Itu sih kami sangat yakin sekali. Seperti ini Bapak Ibu, misalnya saya nggak mengimbaskan tunjangan profesi saya dipotong dong tanpa. Kalau memang Bapak Ibu sudah mendapatkan berkat sebagai guru penggerak, tanpa diminta, karena memang sudah istilahnya akan coba merangkul atau
akan menjadi agen transformasi di lingkungan ekosistem Bapak Ibu. Kami percaya akan hal tersebut ya. Lalu kemudian apa? Iya, kita selalu memonitoring dan mengevaluasi setiap angkatan dan program ini. Lalu kemudian ada tim pendukungnya, yaitu fasilitator, lalu calon pendamping, dan pembelajarannya bersifat reflektif. Itu ya untuk strategi utama di pendidikan guru penggerak. Nih, nah ini nanti kurikulumnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada 3 modul nantinya. Ada 3 modul yang Bapak Ibu dapatkan. Modul pertama itu paradigma dan visi. Ya. Modul kedua itu praktik pembelajaran yang berpihak pada anak, dan modul ketiga itu pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sekolah. Inilah yang nanti kurikulum akan Bapak Ibu dapatkan. Ya. Kemudian selanjutnya, nah ini yang tadi saya sebutkan 6 bulan ya. 70% belajar di tempat kerja dan komunitas praktik, 20% belajar dari rekan guru lain, dan 10% belajar bersama fasilitator dan pendamping. Jadi terbayangkan Bapak Ibu ya bahwa Bapak Ibu tidak akan kemana-mana, Bapak Ibu akan berada di satuan pendidikan atau di lingkungan atau di kabupaten kota Bapak Ibu tempat mengajar. Ya, jadi tidak perlu khawatir, nanti saya pergi kemana ini 6 bulan jauh banget, enggak. Oke. Nah ini daerah sasaran guru penggerak. Seperti biasa, kami selalu menyasar di 6 kepulauan besar yang ada di Indonesia. Tapi berdasarkan apa? Berdasarkan kondisi ketersediaan akses internet dan kebutuhan kepala sekolah. Kami sudah memproyeksikan kebutuhan kepala sekolah sampai dengan 2024. Itu ya. Nih, nah ini Bapak Ibu. Kebutuhan akan guru penggerak itu nanti sampai dengan angkatan 13 di tahun 2024 itu sampai sebanyak 405.900. Dia akan semakin bertambah. Kita ada di angkatan 7 20.000, nanti next angkatan 8 20.000, kemudian akan bertambah sampai sebanyak 405.900 guru penggerak. Inilah yang akan kami rekrut ya. Jadi jangan menunggu Bapak Ibu, nanti juga ada lagi kok. Jangan. Karena pengalaman Bapak Ibu ya, angkatan 1 sampai 5 kemarin oke, kita kasih perpanjangan waktu. Ada ya perpanjangan waktu ya waktu itu ya Bapak Ibu ya, diperpanjang ya. Tapi kenyataan Bapak Ibu di angkatan 6 ya, dengan adanya Permendikbud nomor 40, antusiasme mereka para guru itu banyak sekali, besar sekali, sehingga di angkatan 6 tidak ada perpanjangan ya. Jangan waktu tidak aja, sehingga dapat terlihat Bapak Ibu banyak yang ingin bergabung ya, banyak yang ingin bergabung. Dan harapan kami di angkatan 7 jangan sampai ada lagi pertanyaan, Pak nanti diperpanjang nggak? Nanti diperpanjang nggak ada lagi Pak, Bu ya. Jadi silahkan, 20.000 kuota ini sudah cukup banyak, dan kami sangat yakin sekali bahwa banyak yang ingin bergabung. Jadi siap-siap Bapak Ibu, jangan tunggu lagi, sediakan momen untuk segera melakukan pengisian atau mengisi aplikasi di pendaftaran guru penggerak. Lengkapi semuanya. Oke. Nah, ini sekedar titik kritis yang membedakan ya. Contoh misalnya Bapak Ibu, bahwa kalau memang seorang dokter misalnya dia memberikan obat atau menyuntik pasiennya, itu dampaknya itu akan terlihat dalam beberapa jam ke depan ya, 1-2 hari ke depan. Tapi kalau dalam hal pendidikan ini agak berbeda ya Bapak Ibu ya. Dia dampaknya itu akan terlihat di beberapa tahun ke depan. Nih. Oke. Nah, ini perjalanannya ada seleksi tahap 1 ya Bapak Ibu ya, CV dan esai. Kemudian seleksi tahap 2 tadi saya sebutkan, wawancara dan simulasi mengajar, lalu diumumkan kelulusannya. Kemudian barulah Bapak Ibu mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pendidikan guru penggerak ya, sampai dengan loka karya yang ke-7. Ya. Nah, nanti loka karya ini Bapak Ibu akan didampingi oleh fasilitator dan pengajar praktik seperti itu. Oke, ini tadi kurikulumnya. Nah, ini struktur programnya Bapak Ibu. 310 JP ya, selama 6 bulan.
Kebayang nggak Bapak Ibu betapa padatnya ya jadwal Bapak Ibu, sembari mengajar Bapak Ibu juga harus mengikuti guru penggerak, pendidikan guru penggerak. Kalau memang lulus ya, kalau memang bisa masuk. Jadi ini kadang-kadang ada pertanyaan juga Bapak Ibu ya, dan banyak sekali selalu ditanyakan, Pak, saya misalnya nanti ada masuk ikut PPG Daljab, atau misalnya nanti ada ikut kegiatan atau pelatihan lain ya. Nah, gini Bapak Ibu, kami bukan melarang, tapi Bapak Ibu silahkan aturlah waktu Bapak Ibu. Apakah endurance, ketahanan Bapak Ibu itu bisa melaksanakan berbagai kegiatan. Karena untuk 310 JP ini Bapak Ibu, kebayang, ini akan menyita waktu dan pikiran Bapak Ibu ya. Jadi, kalau memang tiba-tiba nanti ada juga undangan untuk mengikuti PPG Daljab, oke, sekarang Bapak Ibu tinggal menentukan mana yang menjadi skala prioritas terlebih dahulu ya. Lakukan, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul, mana Pak, bagaimana Pak? Nah, kami serahkan ke Bapak Ibu masing-masing ya. Tapi saran kami ini, kalau memang Bapak Ibu sangat bisa memanage waktu, monggo, tapi jangan sampai memberatkan. Oke. Jadi kan itu bisa kelihatan ya kapan durasi waktunya. Tapi kalau bisa, saran kami fokuslah pada satu dulu, baru nanti kemudian bisa melanjutkan ke yang lainnya. Itu sih Bapak Ibu ya. Jadi kekhawatiran-kekhawatiran tersebut bisa diminimalisir sedemikian rupa. Jadi tidak ada lagi pertanyaan seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Oke, next. Nah, ini jadwalnya ya. Jadwalnya itu sampai 15 April Bapak Ibu. Nah, kebayang misalnya ya, pengumuman simulasi mengajar pendidikannya 3 Oktober misalnya ya. Kemudian Bapak Ibu sudah tahu bahwa di tanggal 3 Oktober sampai Juni ini Bapak Ibu juga ada program PPG gitu loh, atau program lainnya. Jangan. Tapi kalau misalnya masih di sini di Juni atau di Agustus atau di April, nah Bapak Ibu berdasarkan lini masa ini, jadi Bapak Ibu bisa menentukan sendiri mana yang bisa dilakukan, mana yang tidak. Jangan sampai bentrok ya. Jadi yang diutamakan adalah ini, pendidikannya ini. Oke. Oke, next. Kemudian, selain pengajar guru penggerak, Bapak Ibu, kami juga melakukan rekrutmen untuk pengajar praktik. Ya, dan ini akan berakhir di tanggal 8 April. Pengajar praktik itu tahu ya Bapak Ibu ya. Ini adalah mereka-mereka yang berasal dari guru kepala sekolah atau praktisi yang memiliki praktik baik, karena yang membedakan antara pengajar praktik dan guru penggerak adalah pengajar praktik ini biasanya yang memiliki sisa masa kerja 2 tahun. Ya, nanti saya akan sebutkan ya. Dan ini akan mendampingi guru penggerak dalam pelaksanaan pendidikan selama 6 bulan tersebut. Dia yang akan mendampingi ya. Kenapa? Karena yang membedakan itu adalah sisa masa kerjanya Bapak Ibu. Kalau guru penggerak itu 10 tahun sisa masa kerjanya, tapi kalau pengajar praktik itu cuma 2 tahun. Kenapa? Karena 10 tahun untuk GP itu bisa menggerakkan atau menjadi agen transformasi, ya kan, cukup waktu. Tapi kalau untuk PP, sisa 2 tahun berarti kan dia sudah cukup senior ya, dengan praktik baiknya, sehingga dia bisa sharing ya dengan teman-teman teman-teman guru penggerak. Itulah yang menyebabkan atau yang menginginkan kita untuk mengangkat pengajar praktik dengan sisa masa waktu seperti itu, gitu ya. Nah ini ya, sebelum itu ini seleksi guru penggerak syaratnya seperti ini. Tadi saya sudah sebutkan dari mana aja ya. Monggo silahkan. Sekolah negeri, sekolah swasta, honor juga bisa ya. NUPTK, Dapodik, S1, pengalaman mengajar minimal 5 tahun, harus sudah 5 tahun, dan masa mengajar tidak kurang dari 10 tahun. Seperti itu Bapak Ibu, guru penggerak ya. Kemudian, nah ini yang pengajar praktik ya, tadi saya sudah sebutkan siapa aja, ya dia berasal dari guru, kepala sekolah, atau praktisi pendidikan. Karena nanti bertugasnya hanya selama 6 bulan, seperti itu ya, yang mendampingi para guru penggerak.
Nih, peran dan kriterianya seperti itu. Tadi saya sudah sebutkan bahwa pengajar praktik nanti yang akan mendampingi si guru penggerak ini selama pelatihan. Seperti itu. Nah, ini beberapa hal yang mungkin dilakukan dan tidak dilakukan selama melakukan pendaftaran ya. Jadi yang harus dilakukan itu SK mengajar yang dikeluarkan oleh kepala sekolah, surat dukungan, surat rekomendasi, dan lain sebagainya, memastikan semua dokumen sudah lengkap, mengisi CV ya. Nah, ini yang harus dilakukan. Dan yang tidak dilakukan adalah ini kadang-kadang disuruh format PDF misalnya 1 kilobyte, malah yang dimasukin JPEG 50 kilobyte. Nah, itu nggak bisa masuk jadinya. Jadi disesuaikan dengan permintaan yang ada di aplikasi. Jadi ini bisa dibaca ya Bapak Ibu ya, apa yang harus dilakukan, dan nanti teknisnya juga akan dijelaskan oleh Ibu Indah ya. Ibu Indah akan menjelaskan terkait teknis pendaftaran. Seperti itu. Ini bentuk pelanggaran ya, tapi bentuk pelanggaran tidak sampai di penjara lah Bapak Ibu ya. Oke, ini mungkin nanti bisa dibaca. Nah, ini angkatan pertama, angkatan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, nih ketujuh dari 446 nih, Bapak Ibu. Banyak sekali nih, ini ketujuh nih, ya, dan 20.000 kuotanya. Nah, ini yang terakhir nih. Ini Bapak Ibu banyak pertanyaan juga, Pak, gimana Pak, masa guru penggerak yang dapat sertifikat guru penggerak kami yang dari PP ya, pengajar praktik yang notabene memiliki pengalaman lebih, kami nggak dapat kesempatan untuk mendapatkan sertifikat guru penggerak. Nah, ini Bapak Ibu, kami sedang menyusun dan mewacanakan bahwa akan dilakukan kayak semacam rekognisi bagi PP-PP yang telah menjadi PP di angkatan sebelumnya, agar bisa mendapatkan STTP guru penggerak, nanti akan ada jalur rekognisi. Jalurnya bagaimana? Nah, seperti ini. Jadi, bagi PP-PP yang pernah menjadi pengajar praktek di angkatan sebelumnya, ini harus mengikuti atau menjadi fasilitator terlebih dahulu. Ya. Nah, menjadi fasilitator berarti naik grade lagi tuh Bapak Ibu, dari PP menjadi fasilitator ya kan. Nah, kemudian beberapa satu angkatan menjadi fasilitator, kemudian nanti akan dilakukan rekognisi ya, fasilitator ataupun instruktur. Kemudian akan dilakukan rekognisi terhadap apa yang setelah Bapak lakukan, baik selama menjadi pengajar praktek di angkatan sebelumnya, ditambah dengan fasilitator ataupun instruktur, maka setelah itu Bapak Ibu akan mendapatkan STTP guru penggerak untuk PP ya. Nah, terus nanti juga ada pertanyaan, Pak, yang PSP gimana? Nah, masih wacana juga ya, tapi harapan mungkin dapat diakomodir juga untuk kepala sekolah penggerak juga. Ada wacana yang sama, cuman ya selama belum menjadi hukum positif, belum bisa kami sampaikan sebagai sebuah kebijakan ya. Jadi Bapak Ibu pahami dulu ya bahwa ini kami bukan memastikan bahwa akan seperti ini, tapi ini sebagai wacana ya. Harapannya ini dapat terkabul, dapat kami implementasikan. Begitu juga tidak hanya dengan PP, tapi kepala sekolah penggerak. Jadi kekhawatiran nanti untuk mendapatkan sertifikat guru penggerak dari jalur yang lain akan coba kami fasilitasi. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, ini masih menjadi wacana kami, akan kami coba ya. Jadi jangan langsung, wah ini kemarin berjanji seperti ini. Enggak. Jadi sebelum menjadi hukum positif, itu belum merupakan sebuah kebijakan Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi, kami selalu mencari solusi atau afirmasi bagi Bapak Ibu terkait dengan keinginan-keinginan dan pokoknya kami berpihak lah kepada Bapak Ibu. Mungkin demikian ya Bapak Ibu ya. Jadi dari penjelasan saya tadi, harapan saya Bapak Ibu semua dari Provinsi Sulawesi Tenggara ini termotivasi ya. Termotivasi, ayo daftarlah karena waktunya tinggal sedikit, jangan tunggu sampai ada perpanjangan lagi. Ya, bersainglah dengan teman-teman yang lainnya sehingga kami mendapatkan calon guru penggerak yang memiliki kualitas. Mungkin demikian Mbak Putri yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mbak Putri. Monggo Mbak.